بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kata musannif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Ini nama penulisnya, dihafal ya. Kata beliau, i'lam, ketahuilah. Ya. Kata i'lam, kalau didapati dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam kitab seperti ini, itu didatangkan dengan dua perkara. Iya. Ada dua hal atau dua faedah di dalam maksud dari didatangkan kalimat i'lam ini. Yang pertama, supaya seorang yang akan membaca itu memperhatikan apa yang akan datang setelah kalimat i'lam ini. Jadi kalau ada kalimat i'lam, iya, menunjukkan seorang yang disampaikan dari kata ini itu memperhatikan betul apa yang akan disampaikan setelahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, menunjukkan apa yang setelah kalimat ini itu adalah perkara yang besar. Iya, apa yang disampaikan setelah kalimat ini menunjukkan adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat penting. Iya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Iya, ilmui, ketahui. Apa itu annahu la ilaha illallah? Ini perkara yang sangat penting. Ya. Yaitu tauhid. Tauhid, sumber kebahagiaan seseorang. Jadi ini kalimat didatangkan dengan dua faedah. Pertama tadi apa? Iya, seorang harus memperhatikan apa yang akan dikatakan setelahnya. Yang kedua, iya, menunjukkan apa yang setelahnya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Iya, dalilnya tadi. Maka kita perhatikan apa yang akan disebutkan oleh musannif setelah ini. Arsyadakallahu li ta'atihi. Ini doa musannif rahimahullah. Kembali musannif mendoakan kita. Dan ini kalau di dalam bahasa Arab dikatakan jumlah i'tiradiyah. Iya. Jadi bukan ini yang akan disampaikan oleh musannif, ya. Jadi ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala berimu petunjuk, ya, kepada ketaatan kepadanya. Apa itu? Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Perhatikan. Kata musannif, ketahuilah bahwasanya al-hanifiyah itu, apa itu al-hanifiyah? Ialah millata Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim. Jadi Al-Hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim. Apa agamanya? Iya, ditafsirkan kembali. Kata beliau, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Engkau memuji atau engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan engkau ikhlas. Engkau mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Iya. Jadi tauhid itu adalah agama dari
Ibrahim. Iya. Agama dari Ibrahim. Yang ditafsirkan oleh musannif, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan dia ikhlas atau dia mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agama tersebut. Agama tersebut. Iya. Jadi Al-Hanifiyah itu agama Ibrahim. Dan agama Ibrahim adalah tauhid. Tauhid. Kata beliau, kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Liya'budun maknanya liwahhidun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia di permukaan bumi ini kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan kita sudah tahu makna dari tauhid. Ya. Yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam keadaan engkau mengikhlaskan agama tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak digandengkan dengan yang lain dalam ibadah tersebut. Jadi ini makna secara umum. Nanti kita masuk di kitab selanjutnya, itu lebih luas lagi dari penamaan-penamaan ibadah dan seterusnya. Jadi kita mengambil pokok permasalahan saja, yaitu agama Nabi Ibrahim adalah tauhid. Dan maksud diciptakan seorang hamba di permukaan bumi ini yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid secara umum ini, engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan engkau tidak melakukan kesyirikan. Engkau tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun pada ibadah tersebut. Akan datang nanti definisi dari ibadah secara umum, ya. Qala rahimahullah ta'ala, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, maka jika engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Ini diambil dari mana? Dari ayat, ya. Dari ayat. Ya, perhatikan. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah hanya menciptakanmu untuk semata-mata untuk mentauhidkan Allah. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Iya. Maka kata beliau, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Di sini kita lihat di ayat, ya. Ada lam di situ, lam liya'budun. Ya kan? Di ucapan yang setelahnya bisa lihat juga, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Itu dinamakan lam ta'lil. Maksud ghaya. Maksud penciptaan makhluk dari jin dan manusia di permukaan bumi ini. Yaitu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lam di sini menunjukkan bahwasanya keharusan dari maksud dia diciptakan, tidak. Kenapa? Karena kalau dia keharusan, berarti tidak ada seorang pun di muka bumi ini pasti dia bertauhid. Dan itu terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Karena banyak dari kaum musyrikin yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lam di situ adalah maksud, tujuan. Oleh karena apa tujuan kita diciptakan? Ya, untuk beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan keharusan ketika kita diciptakan berarti kita adalah orang yang bertauhid.
Tidak seperti itu. Tapi maksud kita hidup di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, setelahnya fa'lam annal ibadata, ketahuilah kalau kita sudah tahu maksud kita diciptakan adalah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu, ibadah yang kita lakukan, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Tidak akan dinamakan ibadah tersebut adalah ibadah kecuali dibarengi dengan yang namanya tauhid. Iya, dibarengi yang namanya tauhid. Apa maksudnya? Iya, ibadah itu adalah perbuatan kita, ketaatan kita. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Ini definisi dari Ibnu Taimiyah. Bahwasanya ibadah itu adalah nama yang mencakup untuk seluruh hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Seperti salat, itu ibadah. Seperti puasa, ini ibadah dikenal dengan ibadah al-jawarih, anggota tubuh. Ada ibadah qalbiyah. Iya, ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah seperti tawakal. Ini akan datang nanti. Tapi kita singgung sedikit supaya memperjelas mana dari ibadah itu. Khauf, raja, cinta, iya. Ibadah maliyah, ada namanya ibadah maliyah. Seperti apa? Sedekah, membeli hewan kurban, akikah, iya, dan seterusnya. Itu dari jenis-jenis ibadah. Kata beliau, segala sesuatu yang dilakukan dari ibadah ini tidak dinamakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah itu bergandengan dengan yang namanya tauhid. Iya. Jadi kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia juga ada keyakinan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti apa yang dilakukan dari ibadah dinamakan ibadah atau tidak? Seorang kalau dia berbuat syirik, meyakini bahwasanya kuburan ini, penghuni kuburan ini itu bisa memberi anak. Iya. Atau seorang meminta kepada kuburan, berdoa. Kemudian orang ini juga adalah orang yang taat sholat, atau dia rajin puasa, sering bersedekah, iya, umroh setiap bulan. Pertanyaannya, apakah dari ibadah yang dilakukan ini dinamakan ibadah? Iya, di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena cacat di mana? Cacat di mana? Cacat di tauhidnya. Perhatikan. Iya. Jadi kita hidup di dunia ini maksudnya untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Kita sholat, iya. Kita puasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang ditentukan. Tetapi kapan dalam kehidupan kita melakukan kesyirikan, kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ini namanya kesyirikan. Saya jelaskan secara contoh saja. Ya, nanti di kitab yang lain kita jelaskan secara definisi yang lain. Kalau gini secara contoh supaya lebih melekat. Jadi tauhid itu berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Iya, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Iya, sujud, berdoa, meminta, mengharap hanya kepada Allah. Itu dia. Itu namanya tauhid. Semua ibadah dilakukan hanya untuk Allah SWT. Tidak diserahkan kepada yang lain. Kapan diserahkan satu saja. Iya, kita sujud kepada kuburan misalnya. Kita meminta kepada pohon, kita meminta kepada penghuni kuburan, minta anak, minta rezeki, minta hujan dan seterusnya. Kalau ini sudah ada dalam kehidupan seorang hamba, iya, maka bagaimanapun ibadahnya dia bangun, mau dia ikhlas
mau dia habiskan uangnya berjuta-juta, mau dia sedekahkan 1 gunung emas, mau dia sholat sampai kakinya gemetar, mau dia puasa setiap hari. Iya, tapi kalau cacat dari akidah, dari tauhid yang dimiliki, maka apa yang dilakukan tidak dinamakan apa? Ibadah. Tidak dianggap ibadah. Iya. Ada bentuknya, tapi hakikatnya tidak ada. Iya, hakikat dari ibadah itu tidak ada. Jadi berarti di sini menunjukkan bahwasanya mempelajari tauhid, mengenal tauhid itu adalah perkara yang sangat penting dan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena timbangan dari ibadah dilihat dari tauhidnya. Iya, dilihat dari tauhidnya. Jadi walaupun orang banyak dia melakukan ibadah, tapi kalau cacat di tauhid, maka tidak berguna. Iya, tidak berguna sama sekali dari ibadah tersebut. Iya, dari sinilah kita tahu bahwasanya mempelajari tauhid itu adalah perkara yang penting. Iya, akan datang nanti lagi beberapa hal yang berkaitan tentang tauhid dan kesyirikan. Iya, kita harus tahu dua hal ini. Tahu dua hal ini. Qala rahimahullah ta'ala. Sekarang beliau beri contoh bagaimana pendekatan makna dari ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kata beliau, kama sebagaimana anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Lihat, kalau ini mungkin bisa kita langsung ketahui apa maknanya. Sebagaimana bahwasanya salat itu yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, itu tidak dinamakan salat bagi seseorang yang melakukan salat kecuali kalau dia bersama taharah. Artinya apa? Kalau dia salat tanpa wudu, salatnya diterima atau tidak? Hah? Iya. Kalau di sini paham ya? Iya, bagaimanapun dia sholat, iya, khusyuknya luar biasa, masya Allah. Iya, gigi nyamuk tidak goyang-goyang. Tapi dia sholat tidak berwudu. Iya, tidak berwudu. Kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Iya, padahal dia sudah capek-capek sholat. Dia sudah capek-capek berdiri, gigi nyamuk tidak goyang, gigi semua tidak goyang. Iya, ada keributan di belakang, masih khusyuk. Tetapi ternyata dia tidak bertoharah. Berarti sholatnya, kalau dia selesai sholat, apakah dia ulang atau tidak? Dia ulang. Artinya tidak dianggap. Begitu pula ibadah. Begitu pula ibadah. Kalau ibadah itu dicampuri dengan yang namanya kesyirikan, iya, kita meyakini sesuatu, ada yang bisa menciptakan selain Allah. Kita meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Kita meyakini ada yang bisa memberi anak selain Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Iya, rincian-rinciannya akan datang nanti. Kita sabar saja. Maka apa yang kita lakukan dari ibadah itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa idza dakhala syirk. Ketika masuk kesyirikan. Jadi tahu syirik, tahu? Tauhid dengan syirik. Di sini ada dua kalimat ini. Ada tauhid, ada syirik. Iya. Tauhid itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah. Itu tauhid. Pokoknya jangan satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah. Kapan diserahkan? Sudah. Berarti dia tidak bertauhid. Iya. Dan kesyirikan adalah seorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu kesyirikan. Seorang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dalam ibadah. Iya, contoh kecil, kalau seorang berdoa kepada kuburan, ini adalah perbuatan kesyirikan. Kalau dia sudah berbuat syirik, berarti dia tidak bertauhid. Kalau dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah, berarti dia terlepas dari yang namanya apa? Kesyirikan. Jadi itu dua hal. Iya, tidak boleh bergabung dalam satu hamba. Tidak, dalam orang bertauhid berarti dia tidak berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik, berarti dia tidak bertauhid. Iya, jangan bilang dia bertauhid dia juga bersyirik. Ada seperti itu. Ini dua hal yang tidak boleh bercampur dalam diri seorang hamba. Kalau dia bertauhid, maka dia bukan pelaku kesyirikan. Kalau dia berbuat syirik, berarti dia bukan orang yang bertauhid. Iya.
Qala rahimahullah ta'ala, fa idza dakhala syirk. Jadi kalau sudah masuk kesyirikan pada diri seorang hamba fil ibadah, iya, di dalam ibadahnya, bercampur ibadahnya dengan kesyirikan, fasadati, atau dikatakan fasadat, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Iya, menjadi rusak. Ini sudah lewat. Kal hadasi, sebagaimana hadas. Iya. Idza dakhala fi thahara. Jadi kalau orang sudah berwudu, kemudian dia sholat, atau orang berwudu sebelum dia sholat, batal wudunya. Batal wudunya. Iya. Dia kencing atau dia buang angin, kemudian dia sholat, maka apa yang dilakukan dari sholatnya ini tidak diterima, tidak sah. Wajib dia ulang lagi. Kalau dia selesaikan, wajib dia ulang lagi. Begitu pula kalau kesyirikan masuk dalam ibadah. Jadi seorang, kalau misalnya di dalam kehidupannya dia bertauhid sampai umur 20-30 tahun. Pas di umur 30 tahun, dia meyakini bahwasanya ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kuburan, dia berdoa kepada kuburan. Iya. Kalau dia berbuat syirik, pada hakikatnya sebelumnya dia adalah orang yang rajin beribadah, dia bertauhid, kemudian masuk kesyirikan dalam ibadahnya, maka apa yang dilakukan sebelumnya itu dihapus, rusak semua, tidak berguna. Iya, tidak berguna. Itu maksudnya. Sebagaimana hadas, antum sholat 3 rakaat, di rakaat keempat antum buang angin. Bagaimana? Apa yang antum lakukan? Hah? Diulang, berarti yang 3 sebelumnya, yang antum dalam keadaan thaharah, diterima atau tidak? Tidak diterima. Begitu pula ibadah. Iya. Antum ibadah 50 tahun. Ya, seorang beribadah 50 tahun. Di umur 51, iya, dia berbuat syirik. Maka apa yang dilakukan selama 50 tahun dari ibadah, haji semuanya, itu terhapus. Dengan sebab apa? Kesyirikan yang dia lakukan. Iya. Inilah dari bahayanya kesyirikan. Akan datang nanti sedikit pendahuluan dari musannif tentang bahayanya kesyirikan. Qala rahimahullah ta'ala, kama qala ta'ala, ma kana lil musyrikin ay ya'muru. Ada ini? Ada. Mana? Oh iya. Ceritakan lain tidak ada. Sampai ada. Nah. Qala ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun. Surah Taubah. Allah Subhanahu wa taala firman, tidak pantas untuk seorang dari kaum musyrikin dia memakmurkan masjid. Iya. Memakmurkan masjid maksudnya dia melaksanakan ibadah sholat di masjid. Iya, zikir atau dari ibadah-ibadah yang lain. Dalam keadaan syahidina ala anfusihim bil kufur, dalam keadaan dia mempersaksikan dirinya bahwasanya dia adalah seorang yang berada di atas kekufuran. Jadi tidak pantas seorang dia melakukan ibadah sholat. Iya, dia melakukan ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan dia ini adalah seorang yang di atas kekufuran, seorang yang melakukan kesyirikan. Ini maksudnya. Kata Allah, ulaika, mereka itu kalau begitu modelnya, habitat a'maluhum finnar wa finnarihum khalidun. Mereka itu orang-orang yang dihapus amalannya, tidak dianggap amalannya. Iya, jadi percuma kalian memakmurkan masjid dengan ibadah sholat dan seterusnya, sedangkan kalian ini dalam keadaan apa? Kufur, dalam keadaan berbuat syirik. Maka apa yang kalian lakukan pada hakikatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ancamannya wa finnarihum khalidun, dan mereka itu adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal. Iya. Dari sini ayat ini menunjukkan bahwasanya bahayanya kesyirikan itu dilihat dari 2 hal di sini. Pertama, menghapus apa? Amalan. Yang kedua apa? Menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Itu 2. Di sini sudah ada 2.
Iya. Sudah ada dua bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Jadi kenapa seorang wajib mengetahui kesyirikan? Karena ini lawan dari tauhid. Ini saya bilang tadi. Seorang kalau berbuat syirik, berarti dia tidak bertauhid. Dan seorang kalau meninggalkan kesyirikan, berarti dia orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Iya. Jadi penting kita belajar tauhid, keutamaan tauhid. Penting juga untuk mengenal yang namanya kesyirikan. Bahayanya kesyirikan. Iya. Di dalam sebuah syair sebutkan apa? Araftu syarr la li syarr, lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rif asy-syarr waqa'a fihi. Iya. Saya mempelajari kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan. Iya, tapi untuk menjauhi kejelekan tersebut. Seorang yang tidak tahu kejelekan, bisa saja dia akan jatuh pada kejelekan tersebut. Ya, jadi kita mempelajari kesyirikan bukan untuk berbuat syirik. Ya, kenapa kita mempelajari kesyirikan? Atau mau berbuat syirik? Tidak. Tapi kita mempelajari kesyirikan supaya kita tahu apa itu kesyirikan, apa bahayanya, supaya kita takut. Dan kedua, supaya kita menghindari yang namanya apa? Kesyirikan. Orang yang tidak tahu kesyirikan, bisa saja dia jatuh dalam kesyirikan tersebut. Iya. Oleh karena itu kata syair, wa bidibbiha tatamayyazul asya. Dengan mengetahui lawannya tauhid dan syirik, ini saling berlawanan, maka akan terbedakan dua hal ini. Mana syirik, mana tauhid. Bisa? Iya. Jadi penting. Qala rahimahullah ta'ala fa idza 'arafta. Semoga kita bisa selesaikan mukadimah ini. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Kalau kalian sudah ketahui bahwasanya kesyirikan itu yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Iya. Walaupun satu. Kalau dia bercampur dengan ibadah, kalau dia sudah bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut. Pertama, wa ahbatul amala, kemudian akan menghapus amalan seorang yang melakukan kesyirikan. Jadi bukan cuma kesyirikan itu amalan yang dilakukan pada saat itu dihapus oleh kesyirikan, tetapi amalan yang lain juga yang telah dilakukan sebelumnya itu dihapus oleh kesyirikan yang dilakukan. Qala wa sara sahibuhu, dan menjadi pelakunya minal khalidina finnar. Iya, minal khalidina finnar, dari orang-orang yang dikekalkan dalam neraka. Jadi ini kalau ada orang dikekalkan dalam neraka, berarti dia adalah orang yang kufur. Iya, dan kekufuran itu banyak modelnya, bisa dalam bentuk kesyirikan, iya, bisa dalam bentuk yang lain. Jadi banyak sebab-sebab kekufuran. Qala arafta anna hamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Maka dari situ kalau kita mengetahui bahwa kesyirikan memiliki bahaya-bahaya, maka yang terpenting untuk kita ketahui adalah mengetahui hal tersebut. Ini saya sudah isyaratkan tadi. Jadi kenapa kita perlu mempelajari yang namanya kesyirikan? Ya, karena kesyirikan itu memiliki bahaya yang luar biasa untuk kehidupan kita. Bisa-bisa membuat kita kekal dalam neraka. Bisa-bisa membuat kita orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kembali di akhirat, dan seterusnya dari bahaya-bahaya kesyirikan. Datang nanti rincian-rinciannya. La'alla Allah an yukhallisuka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskanmu dari syabakah ini, perangkap-perangkap ini, yaitu apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala, yang dimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahayanya kesyirikan lagi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ini berarti sudah berapa bahayanya? Sudah ada 3. Pertama tadi apa? Menghapuskan amalan. Yang kedua, menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Yang ketiga, tidak diampuni dosanya ketika dia kembali dalam keadaan dia berbuat
berbuat syirik. Iya, berbuat syirik. Kata Nabi SAW, man mata wa huwa yusyrik billah dakhala an-nar. Man laqiya Allah wa huwa yusyrik billah dakhala an-nar. Itu sabda Nabi SAW. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik, tidak bertobat, iya, maka dia akan masuk dalam neraka. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, maka untuknya neraka. Lihat ancamannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah mengampuni dosa selain dari dosa kesyirikan. Iya, seperti dosa zina, minum khamar. Iya, Allah mengampuni. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia minum khamar, maka kalau Allah kehendaki Allah akan ampuni. Iya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka sudah pasti Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Jadi itu ancaman besar. Oleh karena itu kita perlu mengetahui yang namanya apa kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'a qawaidi dzakara Allah Ta'ala fi kitabih. Demikian dengan mengetahui 4 kaidah. 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya bahwasanya musannif rahimahullah dari karangan yang dibuat ini itu tidak datang dari dirinya sendiri. Selalu beliau mengikutkan dalil. Selalu mengikutkan dalil apa yang disebutkan sebelumnya. Yang menunjukkan bahwasanya ini ada dalam Al-Qur'an. Iya. Makanya antum lihat dari beberapa kitab dari musannif itu seperti itu. Ketika dia sebutkan masail wa daliluhu. Ketika sebutkan masail wa daliluhu. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya musannif itu tidak berbicara dari dirinya, dari pikirannya, tapi selalu bergantung menyandarkan sesuatu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, selesai kita dari pendahuluan, insyaallah. Saya rencana masuk di kaidah pertama tapi bisa kita baca sedikit ya. Bisa? Hah? Baik. Qala rahimahullah ta'ala al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Ada berapa kaidah sini? Ada 4 ya? Iya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah itu artinya usul, asas, fondasi, prinsip, pokok. Itu mananya kaidah. Kata beliau, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur razzaqul mudabbir. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Lihat. Disebutkan masail, kemudian disebutkan apa? Dalilnya. Iya, itu ciri ahli sunnah seperti itu. Dia bicara dengan hawa nafsunya. Tapi dia selalu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Jadi kaidah ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya cukup mentakrir tauhid rububiyah. Ini kaidah bantahan untuk mereka. Cukuplah kita mentauhidkan Allah SWT dengan tauhid apa? Rububiyah saja. Iya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah seorang mentauhidkan Allah SWT dengan segala perbuatannya. Itu tauhid rububiyah. Seorang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang berrezeki. Dari semua perbuatan Allah SWT, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, itu namanya tauhid apa? Ar-rububiyah. Jadi bentuk keyakinan kita bahwasanya Allah SWT yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan kita semua, memberi rezeki kita semua, mengatur semuanya, menghidupkan kita, mematikan kita. Iya, dan seterusnya dari perbuatan Allah SWT. Ini namanya tauhid rububiyah. Iya, mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatannya. Mereka meyakini
bahwasanya kehidupan kita hanya dibutuhkan tauhid rububiyah. Iya, enggak usah tauhid uluhiyah. Enggak usah tauhid uluhiyah. Dan kaidah ini membantah keyakinan mereka. Iya. Paham? Paham maksudnya? Iya, jadi kaidah ini membantah orang yang mengatakan bahwasanya cukup kita mentauhidkan Allah dengan tauhid apa? Rububiyah. Qala rahimahullah, anta'lama, yaitu kaidah yang pertama, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir, iya, kufar Quraisy, yang diperangi atau yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Iya, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Iya, Nabi SAW disuruh untuk memerangi apa? Kaum musyrikin. Disuruh untuk memerangi kaum musyrikin. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, jadi diperintah untuk memerangi kaum musyrikin. Iya. Wa qatilul musyrikin kafah, kata Allah SWT. Dan perangi kaum musyrikin seluruhnya. Kata beliau, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka itu mukirrun, orang yang mentakrir, orang yang mengakui, orang yang membenarkan bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqur razzaqul mudabbir. Lihat? Bisa. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW itu orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Berarti dia mentakrir tauhid apa? Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah. Mereka mentakrir tauhid rububiyah. Kata beliau, wa anna dzalika, dan pentakriran itu, pengakuan apa ini? Tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Itu tidak memasukkan mereka dalam Islam. Kenapa? Kenapa tidak memasukkan mereka dalam Islam? Hah? Padahal dia mentakrir tauhid rububiyah. Iya, jelas tidak cukup untuk tauhid rububiyah. Tapi kenapa mereka dikatakan tidak masuk ke dalam Islam? Ahsan. Iya, jawabannya dari sini. Karena Nabi SAW masih memeranginya. Dan siapa yang diperangi oleh Nabi? Orang Muslim atau orang kafir? Orang kafir. Iya kan? Yang Nabi perangi orang Muslim atau orang kafir? Orang kafir. Iya kan? Jadi bentuk sekedar mengakui tauhid rububiyah itu tidak masukkan mereka dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW masih memerangi mereka. Dan jelas bahwasanya siapa yang diperangi oleh Nabi SAW, itu adalah orang kafir. Iya, orang kafir. Jadi paham sampai sini? Ya, jadi tidak cukup untuk apa? Mentauhidkan Allah dengan tauhid apa? Rububiyah. Iya. Para rasul, para nabi itu diutus untuk mendakwakan tauhid uluhiyah. Untuk manusia mentakrir tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah perkara yang diketahui oleh fitrah salimah. Iya. Akal yang selamat. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Ya. Buktinya kaum musyrikin mentakrir dari tauhid apa? Rububiyah. Iya. Tapi dia cacat di mana? Di tauhid apa? Uluhiyah. Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersamaan itu mereka paham, mereka yakini bahwasanya cuma Allah yang memberi. Cuma Allah yang memberi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Iya. Dan sungguh telah kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Lihat, telah diutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwanya? Ani'budullaha. Untuk memerintahkan mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Wajtanibut taghut, dan
meninggalkan tauhid, meninggalkan kesyirikan. Jangan berbuat syirik. Itu makna dari diutusnya Rasul, atau maksud diutusnya Rasul. Dalilnya, kita baca dalilnya kemudian kita tutup, nanti besok kami penjelasan sedikit. Kalau dalilnya bahwasanya mereka mentakrir tauhid rububiyah, katakan Muhammad, siapa yang menciptakan kalian, atau siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang menghidupkan orang yang mati, dan siapa yang mematikan orang yang hidup? Siapa yang mengatur perkara? Lihat, tak kala ditanya, mereka ditanya, siapa ini, siapa ini, siapa ini? Jawabannya apa? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab, semua yang mengatur, yang berezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Berarti mentakrir tauhid apa? Rububiyah. Tapi kenapa masih diperangi? Menunjukkan bahwasanya pentakriran tauhid rububiyah tidak mencukupkan mereka masuk ke dalam Islam. Jadi pokok pertama dalam kehidupan adalah tauhid apa? Uluhiyah. Karena itu menjadi sebab seorang masuk dalam Islam kalau seorang mentakrir dari kaum musyrikin. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian sudah tahu Allah yang menciptakan, lalu kenapa kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Kenapa kalian tidak takut, tidak cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Baik, jadi ini kesimpulan dari kaidah yang pertama. Ini mudah insyaallah. Iya. Mudah. Kita tahu tauhid, kita tahu kesyirikan, maka 4 kaidah ini semakin memantapkan kita apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Insyaallah kita tambah mungkin besok penjelasan sedikit. Sekira cukup ya. Ada yang tidak dipahami? Nah, nanti mungkin bisa nanti kita jelaskan besok ya. Apa yang tidak dipahami. Baik. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.